Universitas Telkom memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Telkom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Telkom, kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai teknologi internet dengan pokok bahasan adalah internet mengubah segala sesuatu. Baik, kita akan mulai masuk pada pembahasan pada hari ini. Nah, sejak munculnya teknologi internet pada sekitar 1970-an, ya, internet terus dieksplorasi dan dikembangkan oleh para ahli, di mana internet mulai digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perpustakaan, dan kelompok-kelompok bisnis, ya. Waktu itu di Amerika Serikat, yang pada awalannya, ya, kini telah mendunia. Hampir di semua negara sudah menggunakan internet, sudah bisa mendapatkan layanan internet secara mudah, bahkan murah dan gratis. Nah, melalui internet ini, semua biaya komunikasi bisa dihemat dari sisi biaya, dari sisi waktu. Biaya komunikasi menggunakan internet semakin rendah, semakin murah. Kenapa? Karena teknologi internet di sini tidak ada batasan, secara global bisa terhubung ke semua orang di dunia yang menggunakan internet, maka sudah tidak ada batasan lagi biaya-biaya yang membedakan, ya, antara lokal, ya, kemudian sambungan jarak jauh, bahkan sambungan internasional. Nah, sehingga pengguna internet itu akan dengan mudah mendapatkan sejumlah informasi di sini, ya. Informasi-informasi tentang dunia politik, ekonomi, teknologi, dunia kesehatan, pendidikan, dan topik-topik lainnya mudah sekali kita dapatkan di internet. Karena sudah berkembang, ya, media-media berita, surat kabar, ya, kemudian e-magazine, ya, semua sudah bisa diakses di internet dengan mudah dan mudah juga ditemukan. Informasi-informasi tersebut bisa meningkatkan kemampuan, ya, untuk bersaing, ya, bagi para pebisnis, dan bisa menekan sebagian biaya untuk perusahaan. Kenapa demikian? Karena internet sudah memendekkan, ya, dan menekan, ya, biaya-biaya untuk komunikasi, ya, biaya-biaya untuk exchange data, ya, pertukaran data. Itu semuanya bisa dilakukan dengan lebih mudah, ya, dan kapanpun waktunya bisa dilakukan. Nah, sehingga waktu untuk distribusi itu bisa dipersingkat, ya, dalam hitungan detik maupun dalam hitungan menit. Data dari satu lokasi bisa berpindah ke lokasi yang lain, ya, dengan cepat. Nah, internet itu juga dimanfaatkan oleh anak muda saat ini, ya, sebagai ajang komunikasi, ya, ajang untuk pergaulan, tempat untuk mencari informasi pendidikan, mencari lowongan pekerjaan yang up to date, atau tempat untuk bersosialisasi.
Nah, sehingga jaringan internet ini menjadi satu pelopor terjadinya revolusi teknologi. Dengan adanya jaringan internet, teknologi-teknologi lain ikut berkembang dengan memanfaatkan teknologi internet ini sebagai media untuk mendukung ya teknologi lain berkembang. Nah, maka internet ini akan membawa kepada kita dunia yang baru ya, yang memiliki pola, memiliki karakteristik yang berbeda dengan dunia nyata. Apa yang kita lakukan di dunia nyata berbeda dengan apa yang kita lakukan di dunia maya, dan itu menggunakan internet, sehingga waktu dan jarak sudah tidak lagi menjadi halangan ya bagi seseorang untuk beraktivitas. Nah, sehingga pengaruh internet ini juga membawa perubahan yang berarti ya dalam aspek kehidupan manusia. Semua hal yang tadinya sulit, tidak mungkin untuk dilakukan, butuh biaya yang besar, ya. Kemudian tidak mungkin secara jarak itu bisa dipendekkan, secara waktu itu bisa diminimalkan. Semuanya bisa dilakukan di internet saat ini. Sehingga akan berubah sistem bisnis, ya, yang tadinya tidak menggunakan internet, kemudian sekarang menggunakan internet. Pendidikan, jurnalistik, dan hubungan-hubungan sosial berkembang begitu pesatnya di internet. Nah, internet juga berpengaruh pada sisi ekonomi, ya, telah munculnya ekonomi digital, ya. Internet yang dieksplorasi untuk pengembangan atau pembangunan ekonomi di berbagai belahan dunia, ini telah melahirkan sistem yang disebut dengan ekonomi digital. Ada yang menyebutkan internet ekonomi, new economy, atau web ekonomi. Nah, ini menurut Urban tahun 2002. Nah, ekonomi digital itu bergerak ya di saat ini ya, itu diawali pada tahun 1900-an ya, di mana masih menggunakan ekonomi pertanian ya, di mana ekonomi pertanian di sini para petani, para pekebun ya, menjalankan roda ekonominya ya, itu melalui bercocok tanam di sawah maupun berkebun. Kemudian pada tahun 1940 ya, berkembang pula ekonomi industri, di mana sudah bermunculan industri-industri pada saat itu, dan banyak pabrik mulai didirikan ya, untuk menghasilkan produk-produk atau komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, sangat masif saat itu. Kemudian di tahun 1950 bergeser ke ekonomi jasa ya, di mana bermunculan jasa-jasa. Pada saat itu ada jasa pendidikan ya, jasa konsultasi ya, kemudian jasa ekspedisi, pengiriman, dan jasa-jasa yang lain mulai bermunculan di tahun 1950-an. Kemudian di tahun 1980 ya, ada ekonomi global ya, di mana sistem ekonomi sudah luas ya, semakin luas, tidak hanya di satu negara, tapi sudah merambah ke dunia secara masif ya, di negara-negara lain. Ekonomi semakin dikenal ya, banyak negara yang sudah mengekspor produk-produknya ke negara-negara lain ya, sehingga negara lain yang masih berkembang atau negara yang masih tertinggal bisa menikmati produk-produk yang dihasilkan oleh negara-negara maju melalui ekonomi global ini, sehingga bisa dirasakan manfaatnya bagi mereka. Nah, kemudian di tahun 1990 ya, ada ekonomi digital ya. Nah, ini adalah ekonomi di mana pemanfaatan teknologi digital ya, seperti komputer, kemudian internet ya, ini sangat masif ya, sehingga di tahun 1990-an ini
teknologi digital mulai berkembang ya, yang pada awalnya jaringan internet di tahun 1970 ya. Jadi 20 tahun sebelumnya itu sudah mulai dikembangkan, meskipun hanya menghubungkan antara 4 sampai 8 universitas yang sekarang ini berkembang ya, tidak hanya di universitas atau perguruan tinggi, tetapi berkembang juga di dunia industri ya. Nah, maka ekonomi digital berkembang di tahun 1990-an ya. Nah, kalau kita lihat pada era revolusi industri ya, di mana pada dunia industri mengalami perkembangan dalam kurun waktu yang lebih lama ya dibandingkan dengan pergeseran di era ekonomi. Ya, memang karena setiap era itu pasti membutuhkan sebuah effort ya, untuk dimana di era itu bisa bertransformasi, dimana pada saat itu penggunaan mesin uap ya dalam industri itu sangat masif dilakukan, karena di awal-awal teknologi yang bisa digunakan adalah teknologi mesin uap ya. Kemudian bergerak di industri 2.0 yaitu mulai tahun 1870 ya, dimana penggunaan mesin produksi massal yang bertenaga listrik dan menggunakan BBM ya, bahan bakar minyak, itu sudah mulai berkembang, karena pada saat itu sudah ditemukan energi listrik dan bahan bakar minyak melalui eksplorasi kekayaan hayati di bumi ya, sehingga bisa berkembang pada saat itu. Lalu bergeser pada industri 3.0 ya, mulai 1969 penggunaan teknologi informasi ini sudah mulai banyak digunakan, dan mesin-mesin otomasi mulai bertumbuh di situ ya, karena sudah ditemukan komputer ya jauh sekian tahun sebelumnya, sehingga penggunaan komputer di dunia industri, di perusahaan ya untuk kebutuhan bisnis pada saat itu mulai banyak digunakan. Nah, kemudian bergerak pada industri 4.0 yang diperkenalkan di tahun 2011 ya, di mana di tahun 2011 mesin-mesin sudah terintegrasi ya dengan jaringan internet yang disebut dengan Internet of Things. Nah, di sini teknologi internet sudah mulai masih digunakan ya, di mana perusahaan-perusahaan sudah memanfaatkannya ya untuk mengontrol peralatan-peralatan, bahkan mungkin di tataran individu pun ya sudah menggunakannya untuk di rumah ya, sebagai smart home misalnya, menerapkan smart home di rumahnya itu menggunakan Internet of Things. Nah, lahirnya ekonomi digital di tahun 1990 ini telah mengubah ya cara kinerja ya, jadi telah mengubah secara mendasar kinerja dan pengoperasian dari perusahaan dan cara memberi nilai kepada para pelanggannya. Tentunya pelanggan lebih mudah ya untuk mengakses produk ya melalui produk digital ya, di mana katalog produk ya itu bisa diakses secara online menggunakan internet. Nah, ini akan memudahkan bagi konsumen ya untuk mendapatkan informasi tentang produk-produk yang dia inginkan ya, mungkin untuk dibeli. Nah, oleh karenanya perusahaan itu harus melakukan usaha ya guna menemukan kembali strategi yang baru karena ada perubahan ekonomi digital ini. Bagi perusahaan yang tidak bertransformasi ya karena desakan dari ekonomi digital ini ya akan tertinggal ya, dengan perusahaan-perusahaan yang selalu mengupdate teknologinya ya, mengikuti perkembangan dari ekonomi digital ini ya, mereka bisa bersaing ya, bisa bertahan ya, sehingga perusahaannya tetap eksis ya sampai dengan saat ini.
Nah, tujuannya apa? Tujuannya dari lahirnya ekonomi ini adalah agar perusahaan itu tidak tenggelam ya dalam gelombang perubahan yang mendasar dan kembali bisa meraih keberhasilan. Kalau tidak ada perubahan, ya tentu tidak ada penggunaan teknologi. Tidak menggunakan teknologi akan tertinggal. Nah, dengan tertinggal, maka tidak akan meraih keberhasilan. Di era ekonomi digital, ya, disebut pula era informasi, di mana informasi akan menjadi satu kebutuhan pokok dan komoditas yang baru. Ya, di mana informasi-informasi ini sangat mudah ditemukan, sangat masif ditemukan, dan sekarang menjadi satu komoditas yang bisa dijual. Nah, didukung dengan perkembangan teknologi informasi ini memberikan peran ya untuk mempercepat dan meningkatkan keakuratan dari pengolahan data menjadi informasi. Ya, dengan adanya TI, pertukaran data, pengiriman data, ya, transfer data itu bisa dilakukan dengan cepat karena sudah terhubung ke internet, ya, melalui media kabel, ya, melalui fiber optik, ya, bisa menghubungkan tidak hanya satu kota dengan kota lain, satu provinsi dengan provinsi lain, tapi antar benua ya sudah terhubung sehingga perangkat TI ini sangat berperan untuk mempercepat dan meningkatkan keakuratan dari pengolahan data menjadi informasi ya dengan adanya aplikasi-aplikasi bisnis yang berkembang ya ini akan sangat mendukung untuk pengolahan data menjadi informasi menjadi lebih cepat. Nah, selain itu ada integrasi data ya, dan transaksi yang ada di perusahaan ini bisa dilakukan dari tempat yang tersebar. Nah, karena apa? Karena munculnya aplikasi-aplikasi bisnis yang berbasis web, yang disebut dengan e-business, ya, yang populer juga dengan istilahnya adalah e-biz, ya. Jadi aplikasi-aplikasi berbasis web ini bermunculan untuk perdagangan, ya, untuk pengelolaan manajemen perusahaan, ya, untuk promosi, gitu ya. Nah, sehingga e-biz ini akan sangat berperan untuk melakukan integrasi data, utamanya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki cabang di daerah, ya, bisa terhubung dengan mudah dengan adanya teknologi internet dan aplikasi e-bisnis ini, ya. Nah, aplikasi e-bisnis ini dia menawarkan efisiensi, ya, sebuah efisiensi dari sisi waktu, ya, dan kemudahan akses, pengendalian pasar melalui kecepatan dan kemudahan aksesnya, ya, lalu keluasan jangkauan pasar, ya, dan penghematan waktu dan biaya, ya. Produk-produk bisa dikenali, produk-produk bisa diakses dengan mudah oleh konsumennya ya menggunakan komputer mereka yang ada di rumah, menggunakan smartphone mereka yang sudah canggih, sehingga produk itu akan dengan mudah untuk dipesan juga ya oleh konsumen dalam hitungan detik, sehingga transaksi bisa dilakukan dengan lancar, waktunya lebih hemat, lebih cepat, dan biayanya lebih murah karena tanpa ada biaya transportasi tambahan ya untuk konsumennya datang ke toko, konsumennya datang ke swalayan untuk membeli produk itu. Nah, sehingga di sini aplikasi e-bisnis atau e-bisnis ini melingkupi kegiatan bisnis yang berbasis teknologi internet. Ya, maka bermunculan di situ ya ada e-marketing di situ di mana pemasaran bisa dilakukan di internet. Iklan-iklan, advertising ya bisa dilakukan di internet sehingga bisa diakses oleh semua orang yang mempunyai koneksi internet saat itu ya. Kemudian ada e-promotion di mana promosi bisa dilakukan secara elektronik, e-commerce, perdagangan secara elektronik. Sekarang bermunculan banyak sekali e-marketplace di mana banyak perusahaan di situ, UMKM di situ yang menjual produknya melalui e-marketplace ya. Di Indonesia ada Tokopedia ya, kemudian ada Bukalapak, kemudian ada Shopee ya, dan masih banyak lagi e-marketplace lain yang terus berkembang saat ini gitu ya, dengan menyediakan produk-produk yang bervariasi dan harga yang kompetitif tentunya. Selain itu, pembayaran dari konsumen bisa dilakukan secara elektronik ya dengan e-payment dan e-banking
Jadi pembayaran secara elektronik melalui wallet, melalui dompet yang disediakan oleh e-marketplace, yang sebelumnya tentunya adalah melalui transfer bank terlebih dahulu ya. Di sini juga e-banking berperan untuk transaksi pembelian ya dari konsumen kepada perusahaan. Selain itu juga muncul ya produk-produk digital seperti e-news ya, berita-berita elektronik, e-magazine, majalah elektronik. Kemudian ada e-jurnal ya, jurnal-jurnal elektronik, ada e-book ya, buku-buku elektronik, kemudian ada e-ensiklopedia, ensiklopedia yang bisa diakses lewat internet, e-dictionary ya, kamus-kamus ya, yang tadinya cetak bisa diakses juga melalui internet dengan mudah. Bahkan layanan untuk peta ya, peta dunia itu bisa diakses melalui internet. Di sana pun kita juga bisa mendapatkan rute perjalanan ya ketika kita memanfaatkan e-map ini ya, contohnya adalah Google Map misalnya, atau aplikasi lain ya, saya kira sangat banyak. Nah, ini bisa memberikan kepada kita bantuan untuk rute perjalanan yang kita ingin lakukan. Ya, dengan membuka e-map ini, rute itu bisa memberikan kepada kita panduan ya, harus melalui jalur mana, bahkan bisa memberi informasi ketika suatu jalur dalam perjalanan itu sedang macet ya, sedang trafficnya tinggi, itu bisa diketahui melalui e-map ini. Selain itu juga bermunculan pula produk yang basis internet lain ya. Untuk pendidikan ada e-learning. Nah, di mana dengan e-learning ini pembelajaran bisa dilakukan secara elektronik ya. Akses pembelajaran misalnya berbasis teks ya, bisa dibaca secara elektronik melalui internet. Kemudian video pembelajaran juga bisa diakses ya melalui video di internet. Dan mungkin di sana juga ada sistem informasi yang berbasis internet yang bisa dirasakan untuk perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan untuk perjalanan misalnya ya, ticketing ya, pembelian tiket, kemudian ada reservasi hotel ya untuk menginap di satu hotel ya, itu bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, juga bisa dipesan jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga akan memudahkan ketika sampai pada tempat wisata ya, tempat berlibur ya, sehingga hotelnya sudah terbooking pada saat itu ya. Selain itu juga tiket-tiket pesawat ya, kereta api ini melalui e-reservation itu bisa dilakukan dengan mudah, sehingga kita bisa memilih tempat duduk ya untuk reservasi kita ya, seakan-akan kita membeli tiket langsung pada loketnya, padahal sebenarnya kita secara virtual ya e-reservasi itu kita lakukan ya. Nah, kemudian internet juga berpengaruh juga pada sistem e-government ya, di mana e-government sekarang ini juga memanfaatkan internet ya, di mana penyerapan dari teknologi internet ini pada manajemen pemerintahan akan melahirkan aplikasi e-government. Nah, e-government ini adalah suatu aplikasi yang berbasis pada komputer dan internet tentunya ya, yang nanti akan digunakan oleh pemerintah ya atau government untuk meningkatkan hubungan dan layanan pemerintah kepada masyarakat, pada dunia usaha, atau kepada pemerintah sendiri ya. Nah, layanan pertama adalah kepada warga masyarakat tentunya ya, atau sering disebut dengan istilah adalah government to citizen ya, di mana government akan mendekatkan layanannya kepada warga masyarakatnya ya melalui teknologi e-government yang bisa diakses melalui internet ya, di rumah bisa menggunakan komputer atau bisa menggunakan smartphone untuk melakukan aktivitas, misalnya layanan untuk perizinan online ya, misalnya untuk komunikasi ya, adanya misalnya ada informasi-informasi di masyarakat yang perlu ditangani segera oleh pemerintah, itu bisa disampaikan kepada pemerintah dengan cepat ya, bahkan dengan media sosial seperti Instagram atau Twitter ya, itu bisa dilakukan supaya masyarakat bisa menyampaikannya dengan mudah. Kemudian yang kedua adalah hubungan
antara pemerintah dengan perusahaan yang disebut dengan government to business, ya, di mana pemerintah bisa berhubungan dengan perusahaan lain ya melalui aplikasi e-government, yaitu government to business. Misalnya lelang ya, lelang online ya, itu bisa dilakukan oleh pemerintah dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan penawaran atau proposal untuk pengerjaan satu project ya, atau pengadaan barang dan jasa ya, itu bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah hubungan pemerintah dengan pemerintah daerah atau dengan negara lain ya, ini disebut sebagai government to government atau G2G ya. Nah, ini aplikasi G2G berarti menghubungkan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ya, dan mungkin dengan hubungan dengan luar negeri ya. Nah, maka dengan internet ini akan mengubah pola ya, dari layanan pemerintah kepada masyarakatnya lebih komunikatif ya, dan kemudahan layanan administratifnya itu menjadi lebih mudah ya, karena bisa dilakukan tanpa antrian, bisa dilakukan dari rumah ya, dan bisa dilakukan kapanpun dikehendaki ya, untuk dilayani ya oleh pemerintah. Tentunya pelayanan tetap dalam jam kerja ya, tetapi data sudah bisa diupload, data sudah bisa isi ya kapanpun waktunya. Nah, di sistem e-government ini juga memberikan sejumlah manfaat ya, diantaranya adalah di mana pemerintah dan pebisnis bisa memperoleh informasi penting ya dengan mudah dan cepat tanpa melewati jenjang birokrasi yang panjang ya. Jadi pemerintah bisa tahu UKM ya, informasi tentang UKM ya, atau UKM pebisnis itu bisa mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan pajak misalnya, dan informasi-informasi lain ya, itu dengan cepat melalui sistem e-government ini. Nah, pembangunan dari sistem e-government ini ya diharapkan akan memberikan sejumlah manfaat ya kepada para masyarakatnya. Nah, apalagi mungkin manfaat yang dirasakan sendiri oleh pemerintah ya terkait dengan manajemen pemerintahan. Nah, kalau di Jawa Tengah ada aplikasi namanya adalah Government Resource Management System. Ya, di mana sistem ini adalah sistem untuk memanajemen sumber daya pemerintah. Di sana ada e-planning. Nah, e-planning ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk perencanaan daerah, di mana setiap daerah bisa membuat satu perencanaan ya dengan e-planning ini ya, perencanaan untuk pembangunan ya, perencanaan ekonominya dan sebagainya. Kemudian ada e-project planning ya. E-project planning ini adalah sistem yang dikembangkan untuk menyusun rencana pekerjaan pada setiap kegiatan yang telah dianggarkan. Ya, jadi penyusunan anggaran atau e-budgeting ini bisa dilakukan ya bersamaan dengan e-project planning ya. Jadi ada satu project, ada beberapa project yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan penganggaran ya, yang bisa langsung dilakukan juga untuk planning project tersebut. Nah, maka ada e-budgeting. Nah, e-budgeting ini adalah sistem yang dikembangkan untuk merencanakan anggaran daerah dengan tujuan untuk memberikan panduan ya dalam proses penyusunan APBD pada daerah itu. Selain itu ada e-delivery. E-delivery ini adalah sistem yang memuat data terkait terbentuknya sebuah kontrak ya, sehingga kontrak antara perusahaan dengan pemerintah ya, atau pemerintah dengan pemerintah ya, itu bisa difasilitasi dengan e-delivery. Kemudian ada e-penatausahaan ya. E-penatausahaan ini adalah aplikasi yang mengakomodir proses penatausahaan dari keuangan daerah ya, dimana penganggaran dan sebagainya ya melalui e-penatausahaan ini bisa dilakukan secara administratif ya, bagaimana realisasinya dan sebagainya ya terkait dengan keuangan daerah. Kemudian e-controlling ya. E-controlling adalah sistem yang mencatat pengendalian pelaksanaan kegiatan di pemerintah. Kemudian di sini adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya, dengan GRMS-nya ini ya.
Lalu ada e-audit. E-audit adalah sistem yang digunakan oleh auditor ya untuk memeriksa realisasi dari kegiatan yang sudah direncanakan dan direalisasikan. Nah, kegiatan yang sudah direalisasikan bisa diaudit ya, apakah sesuai dengan ketercapaian ya, tujuan ya dari kegiatan tersebut. Nah, ini adalah contoh dari GLMS di Jawa Tengah ya untuk e-planning. Ini antarmukanya, di sana disediakan alur bagaimana melakukan e-planning, manual ya. Di sini manual adalah panduan untuk melakukan e-planning, dan di situ ada fasilitas untuk download e-planning. Dan e-planning ini tentunya dilakukan tiap tahun ya, oleh pemerintah daerah ya. Anda bisa lihat di sana di tahun 2019, 2020, 2021 ya. Kemudian ini adalah tampilan untuk e-budgeting ya. User interface-nya seperti ini ya, untuk perencanaan, penganggaran, dan penyusunan APBD di Provinsi Jawa Tengah. Ada alur, ada manual, ada fasilitas untuk download ya, dan tahun di mana e-budgeting itu dilaksanakan ya. Kemudian e-project, e-delivery, user interface-nya sama, tetapi di dalamnya, konten di dalamnya tentunya sesuai dengan kebutuhan manajemen dari e-government ini ya. Kalau e-project berarti kaitannya sama proses penyusunan rencana pekerjaan ya dari pemerintah provinsi. Kemudian e-delivery ini dipakai untuk proses pendataan kontrak ya, kontrak-kontrak kerja ya, antara pemerintah dengan perusahaan atau antara pemerintah dengan tekanan ya, terkait dengan bagaimana suatu pekerjaan direncanakan untuk direalisasi. Kemudian e-penatausahaan ya, user interface-nya seperti ini. Kemudian e-controlling ya, user interface-nya hampir sama ya. Nah, itu bisa kita katakan bahwa e-government ini dikembangkan lebih banyak adalah untuk e-government sendiri, juga untuk pelayanan kepada masyarakat ya. Nah, untuk pelayanan kepada masyarakat ada yang jenis utama ya. Jenis yang pertama yaitu jenis layanan yang tujuannya adalah untuk menyediakan informasi seperti visi dan misi pemerintah ya, informasi kepada masyarakat ya, peraturan perundang-undangan ya, prosedur untuk pendirian usaha ya, data-data kependudukan, data pertanian, data perdagangan, dan informasi-informasi lain. Misalnya adalah hasil pemilu ya. Nah, itu bisa disampaikan kepada masyarakat ya melalui e-government ini. Lalu jenis layanan yang sifatnya komunikasi antara dua arah ya, komunikasi interaktif dua arah ya. Misalnya adalah komunikasi tentang perpajakan, diskusi tentang undang-undang daerah ya. Nah, ini tentunya aplikasi semacam ini perlu kelengkapan fasilitas seperti video conference ya, kemudian fasilitas chatting dan email. Nah, jenis layanan yang sifatnya transaksi misalnya, ini juga diberikan ya fasilitasnya oleh pemerintah ya, misalnya untuk permohonan pembuatan kartu tanda penduduk, untuk izin mendirikan bangunan, kemudian pembayaran wajib pajak, PBB ya, listrik, air, dan telepon secara online ya. Nah, tentunya layanan ini sudah didukung dengan adanya aplikasi e-government, yaitu berupa sistem informasi online untuk mendukung pencatatan transaksi-transaksi tersebut. Nah, jadi banyak sekali aplikasi online yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kemudian internet juga berpengaruh ya pada e-education ya, pada pendidikan ya. Nah, di mana sejarah internet difungsikan sebagai sarana pendidikan ini mulai tahun 1990-an ya, di luar negeri ya tentunya, di mana sekolah-sekolah bisa dibangun dan dibuka selama 24 jam penuh ya untuk melayani para peserta didik ya. Jadi artinya dibangun di sini artinya sekolah-sekolah bisa menyediakan ya layanan untuk pendidikan secara online. Nah, itu mulai dibuka. Nah, secara 24 jam penuh bisa dilayani untuk pendidikan itu. Nah, edukasi secara elektronik ini
sering kita kenal ya dengan istilah adalah e-education. Nah, di mana e-education ini adalah satu istilah untuk menamai kegiatan-kegiatan edukasi yang dilakukan melalui internet. Maka lahir di situ ya produk-produk pendidikan, ada e-learning ya, pembelajaran secara elektronik, e-consulting, konsultasi secara elektronik, e-book ya, bahan-bahan atau buku-buku referensi, buku ajar secara elektronik, e-news, berita-berita elektronik, dan ada e-library ya, perpustakaan yang menyediakan katalogisasi, buku-buku referensi, majalah dan sebagainya secara elektronik yang bisa diakses menggunakan komputer. Nah, melalui internet, sekolah dan kampus itu bisa membuka kelas seakan-akan berada di berbagai lokasi yang berbeda, ya, sehingga bisa diakses dari manapun seakan-akan bahwa kelas tersebut berada di lokasi itu. Padahal sebenarnya sumber dayanya sama, ya, karena mobilitas ya bisa diakses ya oleh siswa ya dari tempat yang berbeda, di lokasi yang berbeda tentunya ya, seakan-akan itu berada di sana gitu ya. Nah, peserta didik juga bisa langsung mengakses situs web dari kampus dan sekolahnya ya, dan bisa mengikuti pendidikan menggunakan komputer yang berada di rumah mereka. Kalau sekarang mungkin bisa menggunakan tablet, bisa menggunakan smartphone ya, untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Apalagi di masa pandemi ya, sekolah-sekolah sudah tidak memberikan layanan secara fisik ya, maka harus dilakukan secara online ya. Pendidik dan peserta didik itu juga bisa berkomunikasi ya secara langsung tanpa melalui birokrasi yang rumit ya, karena semua terhubung di internet, fasilitas di internet dapat melakukan hal tersebut secara cepat ya, sehingga bisa mendapatkan layanan tersebut secara cepat pula ya, atau real time ya. Nah, kemudian apa manfaat yang didapat oleh lembaga pendidikan? Manfaat yang didapat oleh peserta didik maupun oleh masyarakat pada umumnya, di mana lembaga pendidikan akan memperoleh kontribusi ya dari sistem e-education ini berupa perluasan jaringan mitra kerja, baik yang dengan lembaga di dalam maupun lembaga yang ada di luar negeri ya, di mana kerjasama bisa dengan mudah dilakukan ya dengan adanya fasilitas dari e-education ini. Nah, e-education juga mengefektifkan ya hubungan antara peserta didik dan pendidiknya, karena peserta didik dapat berkonsultasi atau belajar bersama pendidik tanpa terikat tempat dan waktu. Bagi lembaga pendidikan, dapat pula membangun simulasi-simulasi pendidikan seperti e-laboratory, ya, laboratorium elektronik atau laboratorium digital atau laboratorium online yang bisa disimulasikan ya dan bisa diakses oleh peserta didik. Termasuk juga memperluas layanan perpustakaan digital atau e-library ya, yang merupakan sumber akses pengetahuan dan referensi-referensi yang diperlukan bagi peserta didik untuk belajar. Selain itu juga lembaga pendidikan diuntungkan dalam segi penekanan biaya transportasi, biaya akomodasi, kemudian biaya penyediaan akses secara fisik ya, itu sudah dapat dikurangi ya dengan adanya teknologi internet itu melalui e-education. Kemudian terkait juga dengan jurnalistik ya, bahwa internet akan memperluas siklus jurnalistik ya, jadi tidak hanya media cetak tetapi juga media online yang bisa kita dapatkan ya secara mudah ya melalui akses internet ya. Nah, tanpa disadari, terciptanya internet ini telah menjadikan komoditi artikel berita dan informasi itu semakin memiliki nilai. Ya, setiap detik kita bisa mendapatkan informasi ya secara update ya di beberapa media berita ya, kita bisa dapatkan informasi itu dengan cepat. Nah, kecepatan dan keakuratan ini akan menjadi faktor ya bagi penentu komoditas informasi ini. Siapa yang cepat memberikan informasi atau mengupdate informasi itu yang akan
diakses oleh para pembacanya. Jadi pembaca akan segera mengunjungi situs itu dan mendapatkan traffic yang tinggi pada situs jurnalistik, ya. Sehingga para pembaca ini bisa memperoleh berita, ya, khususnya adalah kejadian-kejadian atau pengetahuan-pengetahuan yang populer yang sedang hangat saat ini, ya, dengan cepat sekali. Nah, ada media koran di sana, ada tabloid, ada majalah konvensional, ya, yang mereka mesti memiliki terbitan, ya. Ada yang harian, mungkin mingguan, bulanan, bahkan semesteran. Ini bisa diterbitkan pula, ya, di internet, ya, di mana mereka bisa melakukan publikasi, ya, tanpa harus melakukan cetak. Nah, sehingga di internet ini siklus terbitan dari artikel atau berita bisa diperpendek, ya, bahkan hanya dalam hitungan menit atau detik, ya. Berita-berita itu bisa segera bisa diakses, ya, dibaca oleh para pembaca berita, ya. Nah, kenapa? Karena hal demikian internet akan menyediakan fasilitas, ya, untuk melakukan update itu, ya, mengupload informasi itu dengan mudah dan cepat, ya, karena tanpa harus dicetak terlebih dahulu, ya. Begitu mendapatkan informasi langsung bisa dilakukan update. Para penulis artikel dan peliput berita itu dapat juga menyusun naskah, ya, dan segera dia bisa mengupload halaman situs berita yang telah tersedia. Jadi berita itu bisa dengan cepat, ya, diupload. Internet itu sebagai media jurnalistik, ya, yang saat ini memang memiliki kekayaan fasilitas yang seakan tidak ada batasnya, ya. Bahkan internet pun dapat dieksplorasi untuk menyajikan karya-karya jurnalistik yang lebih komunikatif. Tidak hanya tulisan, tapi ada video di situ, ya. Kemudian ada interaktif, ya, bisa komunikasi dan sebagainya, ya, dengan para pembacanya. Nah, dunia jurnalistik ini juga telah ditandai, ya, dengan lahirnya surat kabar elektronik yang banyak mengubah pola orang, ya, dalam mencari berita dan informasi. Misalnya koran Kompas, ya, Kompas Cybermedia, kemudian ada majalah Femina Online, ya, kemudian Detik.com, ya, lalu Bernas ID, ya. Ini adalah contoh-contoh jurnalistik modern. Karena melalui internet, redaksi bisa melengkapi, ya, tidak hanya gambar dua dimensi seperti foto, ya, melainkan juga bisa menyertakan liputan video sebuah kejadian di lapangan. Ini fasilitas ini semuanya sudah tersedia. Dengan model demikian, maka nampaknya redaksi dapat menciptakan daya tarik yang unik bagi para pembacanya. Konsep koran atau majalah elektronik tidak hanya secara mudah diakses juga, ya, tapi bisa berbeda, ya, dengan koran atau majalah konvensional, ya, karena medianya berbeda juga, ya, karena media penyajiannya berbeda, ya. Jadi tidak hanya dibaca melalui cetakan, tetapi bisa dibaca kapanpun dimanapun kita berada, tidak perlu membawa media tersebut, ya, media cetak tersebut. Cukup melalui smartphone kita atau melalui laptop, ya, yang bisa dibawa kemana-mana untuk kita bisa menikmati berita itu. Nah, maka koran tradisional, ya, lebih menggunakan media kertas, ya, dibanding dengan koran elektronik yang menggunakan layar monitor, ya, atau perangkat komputer atau smartphone untuk bisa mengakses berita. Nah, berikutnya adalah internet membangun pola hubungan sosial baru. Nah, saat ini jarak dan dinding yang membatasi akses seseorang kepada orang di negara atau di rumah lain seakan sudah tidak ada lagi, ya. Komunikasi antar mereka ibaratnya hanya sejauh tombol mouse dan keyboard yang bisa dilakukan setiap saat, ya, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dunia seakan tidak mengenal waktu istirahat, ya, selama 24 jam sehari. Perdagangan, perkantoran, komunikasi, entertain, dan kegiatan lainnya bisa dilakukan melalui internet kapanpun kita ingin mengakses, ya. Kemudian beragam berita, informasi, dan pengetahuan silih berganti setiap saat, ya, bahkan sumber-sumbernya cukup banyak yang bisa kita dapatkan, ya,
dengan membuka sumber-sumber tersebut ya, kita akan mendapatkan tambahan pengetahuan ya. Kemudian secara analitik mungkin kita bisa melakukan analisis terhadap informasi ya, atau sumber pengetahuan dari berbagai resource yang ada di internet. Nah, maka internet ini benar-benar media yang mengasihkan ya, untuk bisa dinikmati oleh keluarga ya. Keluarga akan menemui arti baru ya tentang rumah mereka ya, karena semuanya bisa dilakukan di rumah. Anggota keluarga tidak perlu bepergian hanya untuk mencari informasi yang diperlukan. Anggota keluarga juga bisa bersama-sama berselancar di internet untuk mendapatkan informasi, berkreasi, belajar bersama, dan berbelanja mungkin di rumah saja itu bisa dilakukan ya. Nah, singkat kata, semua anggota keluarga memiliki kesempatan baru untuk bercengkrama bersama-sama di ruang tamunya ya. Saat ini telah hadir ya media-media sosial yang bisa menghubungkan seseorang kepada orang lain ya, seperti Facebook, Twitter, Instagram. Ini telah merubah ya seseorang untuk bersosialisasi. Nah, dengan adanya internet, anggota keluarga bisa berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lain yang jauh di luar kota atau di luar pulau, bahkan mungkin di luar negeri, bisa terhubung ya tanpa ada kendala yang berarti. Belajar atau bekerja setiap saat ya bisa dilakukan dengan biaya yang lebih murah ya. Internet menjadi solusi untuk menghemat dari biaya-biaya komunikasi ya, karena sudah tidak ada lagi perbedaan ya, biaya lokal, biaya sambungan jarak jauh, bahkan sambungan internasional ya, itu semuanya sama. Nah, kemudian terbentuk juga komunitas-komunitas maya ya, berdasarkan kompetensi dari bidang minat dan fokus dari masing-masing. Nah, oleh karena itu dari komunitas-komunitas ini bisa lahir ya pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan yang baru tentang pengetahuan di bidangnya. Nah, forum diskusi komunitas yang biasanya melibatkan para pemerhati, peminat, dan ahli ya dalam bidang tertentu dari berbagai negara tentu akan menghabiskan dana miliaran rupiah ya bila harus berkumpul dalam sebuah ruangan konferensi. Nah, dengan adanya internet ya telah menyederhanakan semua itu melalui konferensi yang bersifat maya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi ini bermanfaat ya. Selamat menikmati dan ketemu lagi minggu depan di pertemuan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.